Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah online GBI Gilgal pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing dengan tema memberi arti. Dalam hidup ini setiap hari pasti kita diperhadapkan dengan banyak kejadian, situasi, dan orang-orang yang kita temui. Ada satu hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita, yaitu proses memberi arti atau memberi makna akan setiap hal yang kita temui dalam kehidupan ini. Secara sadar atau tidak sadar, otomatis itu terbentuk di dalam benak kita, arti atau makna yang kita taruh akan suatu hal. Nah, itu bisa terjadi dari hal kecil sampai hal besar. Contoh, ada beberapa yang bisa saya bagikan buat Anda. Misalnya, WA kita belum dibalas seseorang. Apa arti yang Anda berikan? Ada yang mengatakan, wah dia udah sombong, udah cuek nih dia sama saya. Tapi ada juga yang memberi arti bahwa, oh mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi handphonenya sudah lowbat atau ketinggalan. Bahkan kita lihat kadang-kadang di WA grup kita, kadang-kadang ada yang left group karena mungkin tidak berkenan dengan kata-kata atau postingan seseorang. Tetapi yang lain fine-fine aja, tergantung bagaimana cara memberi arti. Kalau kita lihat juga di sosial media saat ini banyak sekali postingan beragam, makan enak, jalan-jalan, ataupun koleksi pribadi yang diposting. Mungkin ada yang memberi arti, wah pamer, wah sombong dia, wah sok jadi sultan. Tetapi ada juga orang yang memberi arti, wah seru ya. Kalau saya pribadi malah saya suka DM teman saya, itu makan di mana itu? Saya suka save malah, siapa tahu saya bisa makan di tempat itu. Atau bisa coba satu waktu punya kesempatan jalan-jalan ke tempat yang indah yang mereka miliki. Ternyata arti setiap orang berbeda-beda melihat dan juga memaknai suatu kejadian. Bahkan bagaimana arti yang kita berikan ketika omset dalam usaha menurun. Ada yang berkata, wah cilaka, udah habis deh. Tetapi ada juga yang mengartikan ini waktunya berinovasi. Ini waktunya ganti strategi. Lihat arti yang membedakan, arti yang berbeda akan menghasilkan sebuah tindakan yang berbeda pula. Tetapi juga kita lihat yang lucu di waktu lalu saya pernah lihat zaman-zaman update status ya. Ada orang-orang khususnya biasanya karyawan memberi arti untuk hari Senin. Begitu sudah minggu malam di update statusnya tertulis Senin, I don't like Monday. Monday is monster day. Tetapi saya melihat ada golongan orang yang memberi arti berbeda. Dia katakan Senin, semangat meningkatkan income. Monday, money day. Wah, cuan lagi katanya ya. Tetapi inilah yang terjadi di sekeliling kita. Yang menarik, beberapa waktu ini kan kita mengalami PPKM ya. Diperpanjang, dari satu periode diperpanjang lagi untuk Jawa dan Bali. Dan kita tahu tentunya arti dari PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi arti yang beredar di mana-mana jadi luas dan banyak sekali memberi arti yang lucu, yang tragis, yang unik, bahkan arti-arti yang sangat negatif. Ada yang bilang PPKM, pelan-pelan kita mampus. Ada juga yang bilang pasti kita miskin. Ada juga yang berkata pelan-pelan kita melar. Wah mungkin naik berat badannya. Dan akhirnya saya tertarik untuk posting di Instagram saya. Saya bilang, ayo dong buat arti PPKM yang lebih memberdayakan, yang positif. Wow, menarik sekali. Ada yang bisa kasih arti begini. Pasti kita maju. Ada juga yang berkata, percaya, pasti Kristus menolong. Ada juga yang menulis bahwa profit kita meningkat. Jadi ternyata setiap orang bisa memberi arti yang berbeda. Begitu pula tentang usia. Kadang-kadang ada orang yang masih muda, dia berkata, saya mah masih muda, saya nggak punya pengalaman, nggak kayak dia. Ya, kita mah kurang makan asam garam. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab memberi arti yang berbeda. Dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam banyak aspek kehidupan kita. Bahkan ada banyak anak-anak muda saya lihat hebat-hebat. Usia belasan tahun, usia 20-an tahun sudah merintis startup, mengembangkan bisnis online yang luar biasa. Ternyata memberi arti terhadap usia juga penting. Ada satu peserta seminar saya, seorang bapak. Begitu selesai seminar di Jogja, dia samperin saya dan ngobrol. 5 menit, 10 menit ngobrol sama bapak ini, saya merasa selalu dia berkata bahwa bapak udah tua, saya mah udah usur. Ya, bapak mah udah gak bisa apa-apa lagi, gak kayak yang lain, gak kayak kalian semua yang muda-muda hebat-hebat. Saya agak tertarik mengetahui usia bapak ini karena saya lihat perawakannya masih sehat, masih oke. Kenapa dari tadi dia bilang udah nggak bisa apa-apa, udah tua, udah usur, udah lanjut usia. Saya bilang, Pak, permisi, usianya berapa ya?
Dia bilang 56. Wah, dalam hati saya kaget ya. Kenapa? Saya mengetahui banyak orang yang usianya lebih senior dari dia ya. Bahkan kita punya founder di gereja GBI Gilgal ini, Bapak Wemogi, Pastor Wemogi, di usia 70-an tahun lebih masih fit, masih olahraga, masih melayani, menguatkan yang lain. Bahkan ada satu sahabat kita juga tim di Family Cell Head, Bapak Erwadi Gunawan, wah itu bisa maraton puluhan kilometer, masih bisa sepeda ratusan kilometer, bahkan mungkin saya nggak sanggup ya lakukan hal itu. Padahal usia beliau mungkin jauh lebih senior dari Bapak ini. Ternyata bagaimana kita memaknai sebuah usia juga menentukan bagaimana spirit dan ketangguhan kita. Nah, bagaimana kita melihat dan memberi arti pandemi ini? Apa yang arti kita berikan tentang uang? Apa arti yang kita berikan tentang kegagalan-kegagalan yang kita lalui? Ketika masalah datang, apa arti yang kita maknai? Yang saya mau beritahu bahwa intinya bisa saja 10 orang menghadapi masalah kejadian yang sama, namun mereka memberi makna atau arti yang sangat berbeda untuk masing-masing kejadian yang mereka rasakan. Ada yang merasa ini sebagai musibah, tetapi ada yang merasa ini sebagai tantangan untuk lebih baik. Ada yang mungkin merasa ini sebagai batu sandungan, tapi ada juga yang merasa ini sebagai batu loncatan, pijakan untuk menjadi pribadi lebih baik. Saya teringat kisah sepasang anak kembar. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca kisahnya. Ada sepasang anak kembar bernama Rolando dan Ronaldo, yang terlahir dari keluarga berantakan. Ibunya seorang penjudi, ayahnya apalagi penjudi dan pemabuk. Dan ketika di masa kecil, akhirnya mereka tidak dibesarkan dengan figur orang tua yang baik. Dan satu waktu orang tuanya meninggal, mereka ditaruh di tempat penampungan atau panti asuhan. Dan berita mengenai nasib malang anak ini tersebar di kota Meksiko, di koran berita negara mereka. Dan yang menarik, 40 tahun kemudian ada wartawan yang ingin mengetahui keadaan mereka terkini. Jadi dicarilah mereka. Ternyata Rolando sedang berada di sebuah bar dalam keadaan lusuh, berantakan, desperate, dan mabuk berat di kota Guadalajara. Dan wartawan itu bertanya, mengapa keadaan kamu sampai begini? Katanya sambil berteriak, aku begini karena ayahku. Apa yang bisa kalian harapkan dari ayah seorang pemabuk? Ya inilah hidupku. Kalian mau harap apa dari saya? Saya tidak dibesarkan dengan ayah yang mendukung kehidupan saya. Sementara wartawan yang lain menemukan Ronaldo di kota Mexico City sebagai seorang direktur perusahaan internasional yang memiliki keluarga bahagia, financial yang mapan. Mereka mewawancarai Ronaldo. Apa yang menjadi motivasi sehingga keadaan kamu bisa begitu berbeda dengan saudara kembarmu? Apa yang membuat engkau bisa begitu hebat saat ini? Dia menjawab pada wartawan, ayahku dulu seorang pemabuk dan penjudi. Itulah yang menjadi sebuah arti atau makna yang besar yang memicu motivasi saya. Saya harus bisa memperbaiki nama keluarga saya. Saya harus bisa menjadi orang yang berhasil dan hebat. Supaya apa? Saya memperbaiki nama besar keluarga kami. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa arti yang diberi bisa menjadi sebuah persepsi, cara pandang, cara bersikap. Bagaimana melihat sesuatu, memaknai sesuatu, itu memunculkan emosi. Perasaan-perasaan apa yang muncul. Dan itu akan menjadi aksi atau sebuah tindakan, perilaku, kebiasaan yang menciptakan hasil dalam kehidupan. Saya ulang, arti yang kita berikan adalah sebuah persepsi, sebuah emosi, dan menciptakan aksi dan mempengaruhi hasil. Persepsi, emosi, aksi, dan hasil tercipta. Oleh karena itu, kita perlu tahu bahwa seringkali hasil yang kita peroleh atau konflik atau keributan yang terjadi, prasangka, asumsi, kondisi-kondisi tidak berdaya, rasa yang kita miliki sebagai pribadi yang mungkin tidak ada harapan, pesimisme, perasaan down, ataupun juga keterpurukan bisa diakibatkan karena kita salah memberi arti atas apa yang terjadi dalam hidup kita, atas orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau atas keadaan. Oleh karena itu, saya akan berbagi 4 hal. Kita akan belajar dari 4 kisah Alkitab. Orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa.
bagaimana mereka bisa memberi arti dengan benar atas setiap hal yang mereka hadapi dalam hidup ini. Are you ready? Yes? Siap? Yang siap katakan amin. Yes. Yang pertama kita akan melihat bahwa memberi arti dengan benar menentukan respon. Kita belajar dari kisah Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai. Saudara sudah tentu tidak asing dengan kisah ini. Bagaimana Yosua dan Kaleb dengan 10 pengintai lainnya diminta oleh Musa untuk survei lokasi. Yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan sebagai janji Tuhan untuk bangsa Israel. Saya bacakan bagaimana di Bilangan 13 ayat 30 sampai 33 kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb serta 10 pengintai memberi arti dari apa yang mereka lihat. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara kalau bisa ambil waktu untuk baca secara full dari kitab Bilangan pasal 13 secara menyeluruh. Saya ambil beberapa cuplikan supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Saya ambil dari ayat 30 sampai dengan ayat 33. Dikatakan di situ, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat, perhatikan, kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow. 10 pengintai memberi arti bahwa lawan lebih kuat kayak raksasa. Dan mereka memberi arti diri mereka seperti belalang. Sedangkan Yosua dan Kaleb, mereka memandang diri dan musuh. Sangat berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Mereka punya optimisme, sebuah keyakinan bahwa mereka pasti bisa mengalahkannya. Sehingga respon mereka menghasilkan ketenangan, keberanian, dan strategi. Kita lihat di sini bahwa Yosua dan Kaleb melihat sebuah peluang yang besar. Lebih besar dari masalah yang ada, tantangan yang ada di hadapan mereka. Arti yang diberikan sangat berbeda dari kebanyakan mayoritas pengintai lain. Lihat, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau saja mayoritas orang memberi arti, itu tidak selalu benar. Tetapi yang jadi patokan bukan karena mayoritas. Bisa saja cuma minoritas. Cuma sebagian orang atau cuma saya dan Anda. Tetapi bersama dengan Tuhan, arti yang kita berikan itu jauh lebih penting. Memberi arti bersama dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada mayoritas, tetapi memberi arti yang salah. Yosua tentu punya pengalaman kemenangan bersama dengan Allah. Kita tahu kisah-kisah sebelumnya bagaimana dia menaklukkan bangsa Amalek. Dia melalui banyak mujizat demi mujizat bersama bangsa Israel melihat pertolongan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di padang gurun, bahkan bersama Musa. Sehingga dia dapat memberi arti dan respon yang berbeda tentunya. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi sebuah dukungan untuk dia bisa memberi arti dengan benar. Bahkan ada ayat-ayat selanjutnya berkata Kaleb, bahkan di usia tua, dia berkata, aku masih punya semangat, ya. Dia dicatat di Alkitab sebagai pribadi yang punya different spirit, jiwa yang berbeda. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Alkitab mencatat. Dia memberi arti dirinya masih kuat, bahkan punya semangat seperti masih muda. Itu yang membuat dia bisa menaklukkan Hebron di usia tua. Dalam bisnis, keluarga, karir, kadang-kadang kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ada banyak sekali tantangan dan kesulitan yang harus kita lalui. Tetapi kalau kita salah memberi arti, maka respon kita akan berakhir dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan bisa melumpuhkan tindakan kita bergerak maju, melangkah maju, meraih apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Janji Tuhan yang indah tersedia bagi saya dan saudara. Amin. Hanya penting untuk memiliki respon yang tepat, sehingga itu semua bisa dapat menjadi kenyataan. Yang kedua, dengan memberi arti yang benar, kita jadi mampu bersyukur. Kali ini kita akan belajar dari kisah Yusuf. Kita semua sudah tentu tahu
dan sangat sering berulang-ulang mendengar kisah tentang Yusuf, bagaimana proses hidupnya, bagaimana perlakuan saudara-saudaranya. Tapi saya mau mengangkat 2 ayat yang menarik di sini. Bagaimana Yusuf bisa memberi arti atas setiap kejadian dialami dengan arti makna yang sangat berbeda. Bahkan menurut saya ini keren banget. Kita lihat di Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Di situ Yusuf dalam kondisi sudah mengetahui ya keadaan yang ada, bagaimana saudara-saudaranya datang meminta pertolongan dan saudaranya dalam kondisi ketakutan. Ternyata mereka ke Mesir meminta pertolongan, tahu-taunya adalah Yusuf yang mereka buang di masa mudanya, masa kecilnya. Wow, mereka ketakutan. Tapi lihat apa perkataan Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, menurut saya ini luar biasa sekali. Ini benar-benar arti yang berbeda. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan Yusuf kecewa, Yusuf pahit, Yusuf mau membalas dendam, ya, atau ingin bertindak sesuatu yang bersifat membalas semua perbuatan saudaranya. Justru semua kejadian itu dia tidak sesali. Malah dia bisa memberi arti bahwa itu untuk tujuan yang besar dan memelihara suatu bangsa yang besar. Semua perjalanan sulit, kesulitan, penderitaan, masa-masa di penjara, dibuang. Sehingga itu yang membuat dia bisa bersyukur dan melihat karya Tuhan atas hidupnya. Bahkan dia bisa memberi pengampunan dan memelihara saudaranya. Wow. Ayat ini benar-benar menjadi sebuah remah dalam hidup saya bertahun-tahun. Bagaimana memaknai suatu hal. Kadang ada banyak hal buruk bisa menimpa saya dan saudara. Kita ditipu, kita diperlakukan buruk, kita ditekan dari bos, dijahatin kompetitor, kondisi keluarga di mana kita lahir tidak ideal. Bahkan bagaimana kita memberi arti itu akan sangat menentukan. Apakah kita move on atau kita terjebak dengan kondisi yang tidak ideal tersebut. Kasih contoh. Misalnya seseorang yang pacaran tiba-tiba dihianatin pacarnya. Ada yang bisa bersyukur karena dia memberi arti. Wah, puji Tuhan, syukur Tuhan walaupun hati sakit. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti. Saya percaya Tuhan akan sediakan yang lebih baik ke depannya buat saya. Tapi coba kalau ada yang dihianatin pacarnya, tiba-tiba berpikir begini. Dia berkata, how do I live without you? Wah, itu bahaya. Hasilnya bunuh diri. Karena dia merasa, aku gak bisa hidup tanpamu. Ya, ada lagi teks keduanya, Pak. Aku gak bisa bernafas tanpamu. Harusnya arti yang tepat adalah, how do I live without God? Bagaimana kita bisa hidup kalau gak ada Tuhan? Tapi kalau kita bilang, aduh gak bisa hidup saya tanpa dia. Wah, itu bisa berakhir bunuh diri. Saudara, misalnya kita ditipu, lalu bertahun-tahun kita pikirin terus, kita jadi korban dari keadaan tersebut. Akhirnya kita terjebak dalam kondisi stuck dengan situasi tersebut. Ada banyak orang hidup dalam kepahitan, kekecewaan, luka batin. Karena mereka terus ingin menahan dan mengurung kesalahan-kesalahan orang dalam hidupnya. Akhirnya yang menderita siapa? Diri kita sendiri. Orang itu mungkin makan enak, orang itu mungkin sudah jalan-jalan, orang itu mungkin sudah 3 tahun lupakan perbuatannya sendiri. Kitanya terjebak, terkurun dengan penderitaan sakit hati tersebut. Nah, saya pribadi belajar bersyukur dan memberi arti dengan melalui kehidupan keluarga yang bercerai, orang tua saya, masa-masa sulit di remaja, masa lalu yang kelam. Tapi setelah saya flashback di dalam Tuhan, kalau dulu mungkin saya sulit menerima, sekarang saya bersyukur. Kejadian semua itu mendatangkan kebaikan buat saya. Saya menjadi pribadi lebih mandiri, lebih tangguh, lebih bisa mencari banyak ide untuk bisa survive dan meraih banyak keberhasilan dalam hidup ini. Sementara saya juga punya beberapa kenalan di mana kami waktu remaja bermain, kelihatannya keluarganya oke, baik, bisa sekolah di luar negeri. Wah, sekarang terpuruk, malah hutang sana, hutang sini. Karena mereka semasa remaja keluarganya kelihatannya baik, berada, tetapi mereka jadi anak-anak yang manja. Investasi saya tertahan di salah satu lembaga non-bank
dari sejak tahun lalu awal pandemi. Wow, aset yang saya sudah kumpul bertahun-tahun, mungkin saya pernah ceritakan juga, tertahan. Perusahaan gagal bayar, tetapi saya memberi arti berbeda. Wow, justru ini menjadi pembelajaran supaya saya lebih hati-hati dalam investasi. Tidak mudah tergiur imbal hasil yang lebih. Saya belajar untuk lebih bijak dalam diversifikasi aset misalnya. Satu waktu staf saya bilang, wah tim saya ya berkata bahwa kompetitor kelihatan ada indikasi melakukan black campaign pada website kita. Website kita dilakukan black campaign, dikasih link-link yang menjatuhkan. Tetapi saya coba memberi arti bahwa kalau mereka lakukan seperti itu, mungkin mereka punya rasa tidak aman dengan kami. Berarti kami ada beberapa langkah di depan mereka. Ataupun kalau Anda dikecewakan, Anda digosipi, mungkin kita bisa memberi arti, oh dia gosipi saya, mungkin hidup saya lebih menarik dari hidupnya, makanya dia gosipin. Kalau enggak, siapa yang mau gosipin kita? Jadi belajar memberi arti, supaya hidup itu bisa terus move on, dan bisa moving forward. Yang ketiga, dengan memberi arti yang benar, kita memiliki harapan. Kali ini kita belajar dari kisah Paulus. Kita tahu ada banyak kitab surat-surat yang ditulis Paulus di Perjanjian Baru. Dan dia sudah lalui banyak penderitaan, masa sulit, kesesakan, kesengsaraan, dan penganiayaan. Lihat bagaimana Paulus memberi arti. Khususnya di 2 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 18. Di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus memberi arti bahwa penderitaan saat ini, kesengsaraan, kesulitan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang tersedia. Dia bisa memberi arti dan melihat jauh ke depan. Rasul Paulus memberi arti penderitaan dengan cara yang berbeda, sehingga dia punya harapan dan kekuatan. Bahkan di ayat lain kita tahu ada ayat-ayat yang berkata dari Rasul Paulus yang menulis, pencobaan yang kamu alami itu cuma pencobaan biasa. Maka dari itu dia sering mengajak kita bersukacitalah. Ada ayat-ayat yang dia tulis. Jadilah kuat, tetap teguh. Ada juga ayat tetap percaya, jangan goyah, bersabar dalam penderitaan. Dia bisa katakan semua itu karena dia mau melatih kita. Pesan-pesan yang Tuhan wahyukan buat Paulus supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memberi arti semua hal dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Dan dia buktikan ketika dia di penjara dengan Silas. Bukannya mengeluh, meratap nasib, tapi ia memberi arti mungkin bahwa ini waktunya Silas. Ya, dengan yang lain, ayo kita berdoa, kita menyanyi-nyanyikan puji-pujian. Dan kita tahu apa hasilnya, sendi-sendi penjara bergoncang gempa bumi dan terjadi kelepasan rantai-rantai dari situ. Paulus dan Silas melihat kemuliaan Tuhan turun. Di antara saudara mungkin dan saya sedang lalui masa-masa sulit atau penderitaan. Khususnya di masa-masa saat ini. Bagi sebagian orang benar-benar menjadi sebuah masa yang sulit. Ini waktunya kita memberi arti yang berbeda. Karena kalau kita cuma mengeluh, menyalahkan keadaan dan meratapi situasi tidak membuat kondisi kita lebih baik. Tapi mari belajar dari Paulus. Ini waktunya lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Kita perintahkan jiwa kita untuk bersukacita, bersorak-sorai dan berdoa. Sehingga kita selalu memiliki harapan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, dengan memberi arti yang benar, kita bisa memperoleh kemenangan. Kita belajar dari kisah Daud. Di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Dan nanti saya akan lompat di ayat 45 sampai 47. Bagaimana ketika Daud yang masih muda, Daud yang tidak dianggap, mau membantu ya pasukan Israel yang sudah mulai panik, takut menghadapi Goliat. Kita lihat di sini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Karena Goliat ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Itu arti yang diberikan Saul.
Tetapi Daud berkata kepada Saul, lihat arti yang Daud berikan ya, menarik sekali. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, aku menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini arti yang Daud berikan. Selanjutnya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow, pengalaman dan pengenalan akan Tuhan membuat Daud mempunyai iman untuk memenangkan pertempuran. Dia melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Apapun Goliat dan raksasa masalah dalam hidup saya dan saudara, mungkin kelihatannya lebih besar dari kita, tapi dia tidak akan pernah lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Saya ulang, mungkin masalah, tantangan, sakit, penyakit, kesulitan kelihatannya besar bagi kita, tetapi tidak akan pernah lebih besar dari Tuhan yang kita sembah dan puji. Ya, itulah yang membuat Daud sanggup memperoleh kemenangan. Dan seperti Daud memberi arti ketika ada pertempuran. Dia bilang begini, kalau Tuhan dulu menolongku, dia juga akan melepaskan dan menolongku kali ini. Saudara, siapa di antara saudara yang merasa sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan, dimanapun engkau berada. Mengalami pertolongan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, mengalami sebuah pintu-pintu yang terbuka di waktu lalu. Wow, banyak tentunya ya. Kalau saudara pernah alami di waktu lalu, saudara pernah ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dilepaskan Tuhan, mengenal Tuhan yang hidup. Ingat, dia Allah yang sama, dia Tuhan yang sama, ia akan menolong kita di masa sekarang. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Ini arti yang perlu kita berikan, sehingga kita bisa mengalahkan Goliat masalah dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah mempelajari 4 hal. Bagaimana arti yang benar yang kita berikan atas setiap kejadian, keadaan, situasi, dan orang-orang yang kita temui dalam hidup. Itu akan menentukan respon, membuat kita mampu bersyukur, membuat kita memiliki harapan dan bisa memperoleh kemenangan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa memberi arti yang benar? Ini yang penting. Kenapa? Karena kita perlu tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang memberi arti. Sehingga kita ke depannya bisa memberi arti yang benar atas setiap hal yang kita hadapi, lalui dalam hidup ini. Ada 3 aspek yang mempengaruhi seseorang memberi arti yang saya akan bagikan. Yaitu faktor dari pengalaman, pemahaman, dan pergaulan. Saya akan bahas dengan cepat satu persatu. Pengalaman ini berbicara budaya, keluarga, di mana seseorang dibesarkan, atau mungkin secara suku. Ya, itu sangat mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang dan dipercayai seseorang, dan itu sangat menentukan bagaimana dia memberi arti. Tetapi pengalaman ini juga berbicara masa lalu. Tahun demi tahun yang dia lalui membentuk kehidupan seseorang dan cara dia memberi arti. Jadi kita perlu tahu bahwa setelah kita ikut Tuhan, apapun latar belakang kita, kita punya budaya baru. Kita punya budaya kerajaan Allah. Kita punya prinsip-prinsip, nilai-nilai yang kita pegang yang selaras dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudara, dan pastikan kita punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, nikmati pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi apapun, kita bisa punya cara memberi arti, cara pandang yang berbeda, karena kita sudah punya pengalaman iman. Kita lihat yang tadi Daud lalui, bagaimana Yosua dan Kaleb, karena mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan faktor berikut adalah pemahaman. Pemahaman ini berbicara tingkat pengertian seseorang, wawasan yang dia miliki, apakah luas atau sempit, tingkat pengenalan, ataupun informasi yang dia miliki. Kita lihat ketika seseorang punya pemahaman yang semakin baik, ataupun juga punya pengenalan akan Tuhan yang terus bertumbuh, maka cara dia memberi arti akan sangat berbeda. Contoh sederhana misalnya ketika seseorang menghadapi krisis. Orang-orang yang punya wawasan, orang-orang yang punya informasi yang luas, dia bisa melihat krisis ini sebagai sebuah siklus. Bahwa dalam hidup itu selalu ada periode krisis demi krisis yang dilalui. Ada krisis global, ada krisis finansial, ada krisis mungkin pandemi, dan itu sudah punya siklus, bahkan ada pola yang memang bentuknya berbeda, tetapi hidup itu gelombang krisis demi krisis akan selalu menghantam.
Makanya jangan heran ada yang melejit, ada yang mendapatkan peluang-peluang baru, ada yang berkembang usahanya, menemukan sebuah kesempatan di tengah-tengah krisis. Tapi orang yang mungkin pemahamannya sempit akan melihat krisis ini sebagai akhir dari segalanya. Wah, ini udah berakhir semuanya. Ini sudah hancur semuanya. Kita lihat, tergantung sekali dari pemahaman. Bagaimana informasi dan wawasan yang dia miliki. Begitu pula bicara pemahaman, tentunya pemahaman yang sangat penting kita miliki adalah pemahaman akan firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa? Kita semakin memahami firman, kita semakin bisa memberi arti segala sesuatu dalam hidup ini dengan benar. Dan yang terakhir adalah pergaulan. Pergaulan apa yang kita miliki saat ini? Pergaulan yang baik atau buruk? Pergaulan yang positif atau negatif? Apakah pergaulan kita memberdayakan atau mungkin membuat kita jadi terpuruk, jadi down, menjadi rusak? Saudara, pergaulan itu sangat mempengaruhi seseorang memberi arti. Makanya di GBI Gilgal kita punya komunitas yang bernama Family Cell. Inilah komunitas rohani seperti keluarga kedua yang bisa menolong kita bertumbuh, memberi arti dalam setiap musim kehidupan yang kita lalui. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih maju. Saya bisa ada saat ini karena dari 20-an tahun yang lalu saya bergabung dalam komunitas Family Cell. Ada banyak hal yang dipertajam, dikoreksi, dievaluasi, diarahkan. Sehingga saya terus bisa memiliki cara pandang dan memberi arti yang jauh lebih baik dari dulu atau sebelum-sebelumnya. Saudara, kalau belum bergabung di dalam sebuah komunitas, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bergabung di dalam Family Cell kita. Temukan mentor, keluarga rohani kedua yang bisa membantu kita bertumbuh. Dan berbicara tentang pergaulan, tentu kita butuh selalu bergaul dengan Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu akan selalu membuat arti dan cara pandang kita berbeda. Saudara, semoga sharing ini bisa menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang terus memberi arti dalam setiap proses kehidupan ini dengan benar, dengan tepat, dan kita bisa melihat banyak hal-hal yang luar biasa, janji-janji Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Saya sudah selesai, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan apapun yang kami lalui, apapun kejadian yang kami hadapi, orang-orang yang kami temui, tolong kami Roh Kudus untuk memberi arti, memaknai dengan benar, khususnya di masa-masa sulit. Sehingga kami terus menjadi pribadi berkemenangan, punya harapan, bisa bersyukur dalam segala hal, dan memberikan respon yang tepat dalam segala situasi. Saya juga mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun engkau berada. Kalau engkau hadir di ibadah online ini dan engkau merasa engkau butuh Tuhan dalam hidupmu, maukah engkau taruh tangan di dadamu dimanapun engkau berada. Saya mau berdoa dan mengajak Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kita tahu keselamatan, kemenangan, pemulihan, pengampunan dosa, kesembuhan ada di dalam Tuhan Yesus. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya ambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku. Aku undang Engkau Tuhan Yesus masuk dalam hatiku dan berkuasa penuh atas hidupku. Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Aku jadi ciptaan baru dalam Kristus. Dan aku dapat memberi arti dalam kehidupan ini selaras dengan apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat yang hadir dalam ibadah online ini. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya mau mengajak kita, mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan menolong kita memberi arti yang benar dalam hidup ini. Terimalah berkat ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin.